Selamat siang semuanya, jumpa lagi dengan saya Agung Dewantoro. Sekarang dalam pelajaran pemrograman dasar. Ya, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang kemarin sudah algoritma, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai flowchart. Oke, are you ready? Let's check it out. Nah, setelah menyelesaikan materi ini, kalian semua diharapkan dapat mengerti tentang algoritma dari suatu permasalahan, kemudian flowchart, dan kemudian bisa membuat flowchart. Itu ya harapannya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas silahkan bertanya. Suara konsumen gratis. Oke, baik. Supaya kalian juga tidak lupa yang kemarin tahapan-tahapan dalam pembuatan program. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan kemudian menganalisanya. Nah, ini mencakup tujuan pembuatan program itu apa, parameter yang digunakan, lingkupnya itu seperti apa, fasilitas yang disediakan apa aja, algoritma yang diterapkan, kemudian bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, itu kalau yang lebih detail. Ya, next. Nah, berikut ini adalah contoh merealisasikan langkah-langkahnya tadi sebagai berikut. Yang pertama start, kita mulai. Kemudian desain algoritma atau flowchartnya. Dan menulis program, tes kebenaran program, dokumentasi, pengarsipan atau dokumentasi. Nanti misalnya mau ada upgrade dari pengarsipan itu kembali ke atas, kemudian dimulai lagi prosesnya. Gambarannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke review dulu yang kemarin ya. Algoritma itu apa? Kita bisa bilang algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Merupakan urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemarin keywordnya apa kalau kalian masih ingat? Logis dan sistematis. Good, thank you. Nah, algoritma juga disebut juga blueprint dari sebuah program. Cetak biru rancangan gitu ya. Sebaiknya disusun sebelum membuat program, jelas gitu. Kriteria suatu algoritma adalah ada input, output, kemudian efektif, efisien, dan terstruktur. Nah, kemarin kalian kalau masih ingat, harusnya masih ingat ya karena masih pada muda-muda kan, ya. Ada contoh algoritma mengirim surat. Ya, kemarin saya sudah kasih contoh. Yang pertama menyiapkan peralatan tulis, kemudian langkah berikutnya menulis surat, kemudian yang berikutnya adalah memasukkan surat ke dalam amplop, lalu menempel perangko, dan terakhir membawa surat ke kantor pos untuk diposkan atau diberikan ke Pak Pos gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat flowchartnya nih, contoh flowchartnya. Nah, di sini bisa kalian lihat flowchart yang sederhana, sekali jalan gitu ya. Mulai dari start, ya. Kemudian proses menyiapkan alat tulis, proses menulis surat, proses kemudian memasukkan surat ke dalam amplop, lalu menempel perangko ke kantor pos, kemudian selesai. Ini adalah flowchart yang sederhana mengenai program menulis surat gitu ya, tujuannya menulis surat gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi itu ada simbol-simbolnya tuh. Yang pertama ada flow direction, simbol pengalur. Yang panah-panah tadi processing simbol, simbol proses yang bagaimana, input output simbol. Nah, nanti penjelasannya berikut ini. Oke, berikut ini adalah simbol-simbol flowchart yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama, kalau kalian tadi mencermati, ketika kita mulai atau start itu simbolnya seperti ini. Ini namanya terminator, agak melengkung ya, tidak persegi panjang gitu, agak melengkung. Terminator ini fungsinya sebagai permulaan dan akhir program. Kemudian berikutnya ada garis alir atau flow line. Ya, fungsinya sebagai arah aliran program. Kemudian ada preparation juga nih. Ya, karena tadi flowchartnya sangat sederhana, jadi tidak perlu ada preparation yang fungsinya proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Ini gak perlu di flowchart sederhana gitu ya. Tapi mungkin di flowchart yang lain bisa saja ada gitu, perlu ada. Nah, yang berikutnya adalah proses. Nah, yang
Persegi panjang ini dari proses. Fungsinya sebagai proses perhitungan, proses pengolahan data. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, kayak gitu. Kemudian yang seperti jajar genjang ini input output, proses input output data, parameter atau informasi. Baik, simbol-simbol flowchart yang berikutnya adalah predefined process atau subprogram, ya. Di sini simbolnya seperti ini, fungsinya sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini nih, apa ini? Belah ketupat ya. Belah ketupat ini sebagai decision, pengambilan keputusan. Ya, misalnya ada dalam sebuah proses ada decisionnya, dalam artian kalau misalnya iya, yes, terus nanti prosesnya berikutnya apa, atau kalau no, proses berikutnya apa, kayak gitu. Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Dan yang lingkaran ini on page connector, menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Kemudian yang ini off page connector, menghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Nah, itu tadi adalah beberapa simbol flowchart yang setidaknya kalian harus tahu, walaupun mungkin tidak kamu gunakan, gitu ya. Setidaknya kalian harus tahu. Oke. Ya, berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kamu membuat sebuah flowchart. Yang pertama, tidak ada kaidah baku. Ya, tidak ada kaidah baku dalam artian tidak ada aturan-aturan yang mengharuskan kamu harus selalu seperti ini, selalu seperti itu. Ya. Tapi memang harus logis iya, harus sistematis iya, gitu ya. Kemudian flowchart merupakan gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya. Jadi walaupun kita mau membuat flowchart dari suatu hal yang sama, tapi bisa saja berbeda. Saya bikin flowchartnya seperti ini, kamu bikin flowchartnya seperti itu, ya. Jadi bisa bervariasi. Secara garis besar ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah input, kemudian proses, dan kemudian output. Gitu. Nah, yang berikutnya, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan juga logika yang berbelit, sehingga jalannya proses itu menjadi singkat. Harapannya kan tidak terlalu panjang kalau kita membuat sebuah flowchart. Jadi harus simple, logis gitu, dan tidak mengulangi gitu, yang tidak perlu. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan memberikan tanda panah untuk memperjelas. Ya, kemudian sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Jadi jangan lupa ketika memang sudah mulai, di ending juga harus diakhiri. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri, gitu ya. Nah, ini ada sebuah contoh flowchart yang bervariasi. Temanya tentang ordering a burger standard process. Nah, bagaimana kita kalau mau mesan burger gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat yang pertama approach counter, kita mendekati tempatnya gitu ya. Let's say ini start. Kemudian flow line, prosesnya order burger ya. Kemudian ke bawah ini ada apa? Decision. Ya, good. Ada one fries gitu. One fries, ya. Mau kentang goreng nggak gitu. Kalau yes, order fries. Kalau no, langsung lanjut jret gitu kan. Langsung ada tawaran berikutnya nih, decision berikutnya. Wanna drink? Mau minum? Kalau yes, order drink. Kalau no juga langsung. Oke, semuanya endingnya ke pay in the cashier gitu, membayar di kasir. Itu gambaran sederhana tentang flowchart. Jadi kamu harus membuat sebuah alur gitu kan, alur dari starting pointnya apa sampai ending pointnya bagaimana gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Saya harap tidak, pintar-pintar semua. Belajar mandiri, merdeka belajar. Selalu ya, kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu kontaknya bisa tanya-tanya teman yang lain, atau mungkin bisa lewat wali kelas. Oke. Nah, sekarang tugasnya nih, ya, exercise supaya kalian tetap bugar, nggak melupakan saya dengan mudah, gitu ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat algoritma tentang 3 hal, ya. Jadi yang pertama memasak mie pakai telur, ya kan. Kemudian yang kedua
algoritma kegiatan sehari-hari kalian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga, mengirimkan tugas di Google Classroom. Nah, silakan kalian membuat flowchart tentang 3 hal ini, 3 algoritma ini, ya. Dikerjakan di buku. Kemudian nanti kalau ada waktu untuk tatap muka, silakan bukunya dibawa untuk diserahkan pada saya. Itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk perjumpaan kita kali ini. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik, tetap sehat, tetap semangat. Kita sama-sama berdoa supaya keadaan menjadi lebih baik sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara normal lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. See you when I see you.